Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa hadir di Pondok Pesantren An-Nasi ini, yang mana judul ataupun tema yang kemudian ingin saya sampaikan yaitu toleransi beragama di kaum milenial. Kebetulan rekan-rekan yang ada di depan saya ini masih dikatakan ya kaum milenial yang akan melanjutkan generasi berikutnya. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui, kita sebagai kaum milenial ya, yang di depan saya ini rata-rata masih MTS ya, dan nanti akan melanjutkan ke jenjang SMA ataupun SMK, dan juga akan melanjutkan ke jenjang kuliah. Nah, semakin tinggi pendidikan kita, maka banyak hal-hal baru. Misal dari perbedaan agama. Ya, kalau kita di pesantren, ya mungkin rata-rata kita mengenal sesama agama. Ya, perbedaannya kalau di pesantren ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Itu. Tetapi kalau kita sudah ada di luar, kita keluar Jawa, misal kita kuliah di Unisa dan lain sebagainya, maka sikap kita itu akan menentukan kualitas kita. Misal nih, teman kita ada yang cewek pakai rok mini, rambut pirang ya. Kemudian kita bilang oh kayak pelacur dan lain sebagainya, mohon maaf ya. Itu sebetulnya kata lain kita harus bersikap nasionalis, ataupun nasionalis itu bersikap toleransi. Artinya kita mencintai perbedaan. Jadi kalau kita agama Islam yang lain, yang penting kita tidak menyalahkan aturan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan ataupun memberikan sikap keharmonian, kedamaian. Jadi kalau misal di satu tempat itu banyak yang musuhan, misal yang suasananya tidak baik, pengaruh lingkungannya tidak baik, bagaimana kita memposisikan diri untuk menciptakan suasana yang harmonis? Itu. Bagaimana caranya? Kita pahami dari masing-masing karakter ya. Kalau misal ada yang pelit, kalau masih pondok itu cara menciptakan suasana yang harmonis, harus ada satu yang memberikan perhatian penuh dari segala aneka ragam karakter yang ada di asrama kita. Misal ada yang pelit, biasanya kalau waktu kiriman itu jajan yang dikasih orang tuanya langsung taruh di lemari, kayak mie, telur misal. Ada teman yang lapar ternyata tidak dikasih. Maka kita sebagai orang yang lebih dewasa, maka kita yang ngasih. Kasih perhatian dulu. Nanti ada yang pelit kesusahan kita tolong. Pasti ada timbul rasa tidak nyaman. Nah, kemudian suasana itu akan hidup ya. Yang pelit akan mengerti dengan kita karena kita sudah membantu mereka. Itu. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa persaudaraan. Itu banyak caranya. Cara meningkatkan persaudaraan. Caranya bagaimana? Ketika kita pulang pondok misal, kita silaturahmi ke rumah teman-teman, pamit terhadap ibunya, Bu, saya pengen ke rumahnya ini. Pasti dikasih. Barang siapa? Barang teman. Hati-hati di jalan. Itu pasti insya Allah kita selamat. Nah, itu. Jangan nanti kalau pulang langsung kita jalan-jalan tidak ada hikmahnya. Mending kita samperin ke rumah teman, jalan-jalan ke rumah teman. Barangkali nanti di pertengahan jalan ya, sepeda teman-teman ke pos misal, itu tinggal kita telepon. Itu kuatnya silaturahmi ya. Jadi kalian mau kemana, harus ada tujuan yang memberikan manfaat terhadap kalian semua. Jadi entah itu terhadap guru kita, entah kerabat kita silaturahmi, jalin uhuwah. Kata Islam uhuwah, tali persaudaraan. Itu. Jadi
jangan pernah kita sungkan, meskipun beda agama kita samperin ya. Itu kita misal beda agama, kita pernah ya waktu itu salah satu contoh tali persaudaraan. Di hari raya itu kebetulan diletakkan di Kacacor kan, maksudnya bukan diletak, tepat hari Minggu, yang kemudian di lingkungan itu ada gereja. Ternyata orang-orang yang beribadah di gereja memberikan ruang, artinya ya meskipun akan mengganggu aktivitas di gereja, tetapi mereka memberikan toleransi. Nah, salah satu hadis ayat yang menyampaikan toleransi ya, itu di surat Yunus ya, saya bacakan artinya. Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Itu. Jadi artinya kita akan selalu toleran. Toleran itu artinya memberikan tidak kamu ini itu, kamu kayak ini, kamu beda agama ini Akhirnya kita tidak menganggap dan tidak istilahnya timpang pilih lah. Kalau orang Kristen kalian tidak mau berteman, itu tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.